Latihan timnas Indonesia lebih rileks hadapi babak 16 besar. Media Australia anggap skuad Garuda hadirkan tantangan. Masa depan Sintayong belum aman. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Sesi latihan timnas Indonesia di lapangan Al Egla 2, Doha berlangsung lebih rileks usai mengamankan target lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 Qatar. Bek andalan STY Rizky Ridho mengakui bahwa tekanan masih ada, namun ia dan rekan-rekannya merasa lebih bahagia karena bisa mencetak sejarah bagi sepak bola Indonesia. Meski sukses mendulang prestasi, namun Ridho menegaskan tetap serius untuk menghadapi pertandingan selanjutnya kontra Australia. Tuntutan akan penampilan yang matang dan minim kesalahan menjadi keharusan yang ditekankan pelatih bagi Ridho dan kawan-kawan. Ridho sendiri bersyukur bisa menjadi salah satu motor bagi timnya untuk lolos dari fase grup D bersama dengan Irak dan Jepang. Untuk menghadapi Australia, Ridho sendiri sudah siap untuk tampil lebih baik dari pertandingan sebelumnya. Kekurangan yang dimiliki Ridho tak membuatnya patah semangat. Pemain klub Persija Jakarta itu pun terus memupuk kepercayaan dirinya karena tak mau mengecewakan rekan satu tim dan pada supporter. Berdasarkan prediksi Opta, timnas Indonesia hanya punya peluang sebesar 19,4% untuk melanjutkan langkah ke perempat final. Australia jauh diunggulkan dengan torehan 80,6%. Bahkan menurut data yang dirilis oleh Opta, duel Australia versus timnas Indonesia adalah duel yang paling timpa. Australia kini jadi tim dengan persentase peluang lolos paling tinggi, sedangkan Indonesia jadi tim dengan persentase peluang lolos paling kecil. Berdasarkan data yang dirilis oleh Opta, duel yang paling mendekati berimbang adalah laga Arab Saudi versus Korea Selatan, di mana Korea dinilai punya peluang lebih besar, yakni 51,8%, sedangkan Arab Saudi yang jadi juara grup justru hanya sedikit tidak diunggulkan dengan persentase lolos 48,2%. Menariknya, pemenang kedua tim tersebut akan menjadi lawan selanjutnya skuad Garuda jika mampu lolos ke babak 8 besar Piala Asia 2023. Cara ranking FIFA dan kualitas Australia dan timnas Indonesia tentu berbeda jauh. Berdasarkan perhitungan real-time ranking FIFA saat ini, Australia menempati peringkat 23 dunia, unggul jauh dari skuad Garuda yang menduduki posisi 142. Berhubung tak ada yang mustahil di sepak bola, peluang timnas Indonesia menang atas Australia pun tetap terbuka. Bahkan media Vietnam Swadovian menyebut timnas Indonesia bisa mengejutkan Australia di babak 16 besar Piala Asia ini. Swadovian mengatakan, skuad Garuda akan tampil tanpa beban kontra Australia karena target yang dibebankan PSSI kepada Sintayong telah tercapai, yakni lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Senada dengan media Vietnam tersebut, pengamat kondang Coach Justin menilai skuad Garuda berpeluang bisa menang atas Socceroo karena tim Kanguru secara permainan berbeda dari Jepang yang mengandalkan kecepatan dan kelincahan. Namun memang Australia unggul dalam hal fisik. Dari keunggulan tinggi badan atau fisik pemain Australia, Coach Justin mengimbau Jordi Amat dan kawan-kawan tidak boleh membuat pelanggaran di dekat kotak penalti dan mengantisipasi sepak pojok. Keberhasilan timnas Indonesia melaju ke babak 16 besar Piala Asia 2023 membuat sebagian pendukung bahagia. Namun terdapat juga sejumlah pihak yang tidak senang atas kemajuan skuad Garuda dan menganggap hanya sebuah keberuntungan. Tapi menurut Coach Justin sebagai pengamat sepak bola tidak demikian. Mantan pelatih futsal tersebut menjelaskan bahwa timnas Indonesia berhasil lolos karena kerja keras. Terlihat saat melawan Irak, Vietnam dan Jepang di grup D Piala Asia 2023 ini. Skuad Garuda berjuang sampai akhir demi mendapatkan hasil terbaik. Timnas Indonesia pun cukup kerja keras dalam menghadapi lawan-lawannya dan terbukti berhasil mempertahankan keunggulan dari Vietnam di laga kedua. Coach Justin sendiri menegaskan, skuad Garuda mampu ke babak 16 besar karena memiliki 3 poin dan tidak kemasukan banyak gol. Gelandang tengah timnas Indonesia Ivar Jenner kenang Noah Geyser saat skuad Garuda berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Ivar yang sejak tahun 2022 diproyeksikan untuk membela skuad Garuda, ternyata ada andil dari sahabatnya yakni Noah Geyser. Disebut oleh supporter Garuda, Noah Geyser mengajak Ivar Jenner dan Justin Hubner untuk membela Indonesia, dan mereka berkeinginan bersama-sama berjuang memakai seragam merah putih. Tapi takdir berkata lain, Noah Geyser, pemain muda Ajax Amsterdam, harus meninggalkan dunia ini usai mengalami kecelakaan pada 2021.
Pada momen bersejarah timnas Indonesia pun, Ivar Jenner tak melupakan sahabatnya itu. Pada unggahan akun Instagram pribadinya, Ivar turut memberikan foto Noah Geyser yang dibawa supporter Garuda di Kalta. Sontak berkat unggahan tersebut warganet sampai tersentuh. Banyak supporter Garuda yang bangga dengan persahabatan mereka, yang akhirnya melahirkan sejarah bagi tim merah putih. Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam harus membuat Persib Bandung gigit jari usai resmi gabung dengan klub Thailand Port FC. Sebelum gabung Port FC, Asnawi sendiri dirumorkan akan merapat ke Persib Bandung di putaran kedua Liga 1, yakni sebagai pengganti Putu Gede. Asnawi datang ke Thai Port dengan status bebas transfer usai kontraknya habis bersama Jeonnam Dragons FC. Kepindahan Asnawi ke Port FC pun menambah pemain Indonesia yang berkarir di Liga Thailand. Sebelumnya, Yanto Basna resmi gabung dengan PT Parachuap FC. Menariknya lagi, pemain timnas Thailand Elias Dolah pun memberikan sambutan untuk Asnawi Mangkualam di kolom komentar Instagram Port FC. Diketahui Port FC sendiri klub milik manajer timnas Thailand Madampak. Kini menarik untuk menanti aksi Asnawi di negeri Gajah Putih tersebut. Wakil Ketua Umum atau Waketum PSSI Zainuddin Amali memastikan PSSI terus berupaya memperbaiki kualitas kompetisi sepak bola Indonesia. Sebab dengan memiliki kompetisi yang baik, akan hadir pemain berkualitas dan hal tersebut jelas akan menguntungkan timnas Indonesia. Saat ini PSSI sendiri bersama dengan PT Liga Indonesia Baru atau PT LIB sedang bersiap menghadirkan video assistant referee atau VAR dalam lanjutan Liga 1 2023-2024. Rencananya teknologi itu dapat digunakan pada Februari 2024 ini. Hadirnya VAR jelas membuktikan PSSI berniat memperbaiki sepak bola Indonesia. Apalagi Zainuddin Amali juga mengetahui pelatih timnas Indonesia Sintayong sempat memberikan masukan untuk membenahkan kompetisi di Indonesia. Karena hal tersebutlah Zainuddin Amali pastikan perbaikan kompetisi sepak bola tanah air saat ini sedang diupayakan. Sejauh ini ia merasa perubahan itu sudah terjadi secara bertahap dan ke arah yang positif. Sintayong diketahui masih memiliki kontrak hingga Juni 2024 mendatang. Namun banyak dari penggemar di tanah air yang mendesak PSSI agar segera memberi kontrak pelatih yang berhasil mengantarkan timnas Indonesia ini dalam hal mencetak sejarah di Piala Asia 2023. Namun Ketua PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa target Sintayong tak hanya bersama timnas senior saja, di mana ada pekerjaan rumah tambahan yang harus diselesaikannya. Salah satunya adalah membawa timnas Indonesia U23 untuk lolos ke babak 16 besar Piala Asia U23 2024. Menteri BUMN itu mengatakan Sintayong pun harus menyiapkan timnas Indonesia U23 dengan sebaik mungkin. Hal itu agar tim tersebut bisa bersaing pada Piala Asia U23 2024. Erick Thohir sendiri menegaskan bahwasanya PSSI dan Sintayong pasti akan bekerja profesional soal kontrak saat ini. Jadi dia saat ini belum bisa memutuskan kontrak pelatih tersebut. Timnas Indonesia U20 harus menelan kekalahan 1-2 dari Thailand dalam laga uji coba yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sang pelatih Indra Syafri menjelaskan bahwa dirinya tidak mencari hasil dari pertandingan tersebut. Indra Syafri mengaku ingin melihat kualitas dan kemampuan individu pemain-pemain pilihannya. Sebab skuad Timnas Indonesia U20 masih menerapkan sistem promosi dan degradasi. Pemain yang dianggap tak bisa bersaing akan dicoret dari tim. Sementara bek kiri Timnas Indonesia U20 Doni Tripamungkas mengaku sudah berusaha. Namun hilangnya fokus membuat gawang Garuda Nusantara kemasukan 2 kali. Kini menarik untuk menanti skuad final Timnas Indonesia U20 yang disiapkan menuju Piala Dunia U20 2025 tersebut. Media asing Australia Associated Press atau AAP turut mengapresiasi keberhasilan timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. AAP menegaskan skuad Garuda lolos ke babak 16 besar Piala Asia dengan 3 poin dari grup yang sulit yang terdiri dari Irak, Jepang, dan Vietnam. Pasukan Garuda menjadi tim yang selalu mencetak gol dari 3 pertandingan dan mampu menaklukkan salah satu tim terkuat di Asia Tenggara, Vietnam. Menariknya, media tersebut menilai timnas Indonesia yang menduduki peringkat ke-146 di ranking FIFA dapat menjadi tantangan baru bagi Australia yang dilatih oleh Graham Arnold. Sebab tim berjuluk Socceroos dan skuad Garuda akan bertemu untuk pertama kalinya sejak negeri Kanguru meraih kemenangan 1-0 di kualifikasi Piala Asia di Brisbane pada 2010 lalu. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan Flash News edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.